melihatnya lalu sakit hati. Ia menggerakkan dirinya berhancur. Keinginan orang fasik akan muncul desanya. Kita menyanyikan mau pak tuto ungkamali uang matu. Tu batik nalapa ilalino mau patu tongkamali tongan puang karuk bulan nalama bulololo mau patu to mama sesiama lambu ya tu kamalolo anna sai lakona bata tu benaan na to maruru tai nakataku kare bakadake mai komi anta pangket wang matua haleluya haleluya haleluya. Kita dengarkan pujian dari lansia. Disilakan.
Mari berdoa. O puang talu sang buah bandang na pesa abian temai torruan ki poindo ki poto matua ulendui umuru na pokada kumuamang kami pamanapa temai penanna ulolangan ni tekatuan tempon na ditibusanan tamatelino anggen na digente lansia saya lakot totemu kursumanga tu kasabian kapatonganan na patianten tama tanga-tanga kilan tekulla amarasan kumua tak rami dan diangkan kumua lama lolobang tekatuan apa mak dio komiren ulendu ikuasa penama sallo kilolangan ite katuan situlu lalan pak porayami mendadi kamala biran di olomi na mendadi karongkosan lako kami mintu utammi lantanga tanga kombongan tondok siapa rapuan na ulendu ite kami nombangki opuang laki parandangan itu kami nombangki undandungan kadami lamai surah madatu mak ranuanan karena ite kadami mendadi petaatan peada pak pakatana lako kami mas solanasang umpasan pasanan katuan sangapa pami pak kamasian lako kami ia mato opuang mangandokan mak kada-kada mo kamilan kuasa penama sallo belan na kami te taumi sakka sadia lama perangi lan Kristus kime tamba mati kalemi o ambe do surga. Amin. Pembacaan yang kedua yaitu dari Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Israel murtad kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Dan menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan leku-leku, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang telah tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu, demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah. Suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Demikian firman Tuhan.
pembacaan berikutnya Ibrani 13 ayat 1 sampai 8 dan ayat yang ke-15 sampai 16. Ibrani 13 ayat 1 sampai 8 dan ayat ke-15 dan 16. Firman Tuhan. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, engkau yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah aku dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah air hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama. Oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Lukas pasal 14 ayat 1 ayat 7 sampai 14. Lukas pasal 14 ayat 1 ayat 7 sampai 14. Firman Tuhan. Den pisan ton natama Yesulan banuan na misa pangulo to Farisi laungkan de roti siap pa allo katorroan na penniroy banga mitaw. Na pokada mi Yesu misa pa pasusian lako tinde mintu to ditambay. Belan na natiro mo kumuomba na kwa tinde tau umpilay ka okoran malaabi na kwa milako tinde tau. Ya kinatambay ko tau lako pa amaruasan to maakapa daamu no ko tu ka okoran malaabi. Dem maninatambay tu malabi ina naiko an nasay tu taon tambay ko sola tau ya to kumua loobangan ni te tau ya te tu inan niya tu masiri mo komale un nalainan madyong ampisan sangadin na ya kinatambay ko tau ya pisan tu madyongan na muniun no ko an nasay tu taon tambay ko nakuha mila ko kalemu sangamane ya tu melo-melo na muniun no ko dadi ya tu atu ya to dibilang mo ko dio tingayo na mintu tau tu musolan na unno ko kumande belanna minda-minda umpamadawang kalena ya mola di pamadiongan na minda-minda umpamadiongan kalena ya mola di pamadoan siana ko Yesu lako tu taon tambay
ya kempogau kami pak marwasan batu allona batu bonginna da mi tambai tu mintu sang manemi batu silumi batu sang dadiami batu sang tondokmi tu sugina kumuana tambai kami na pabala ila ko kalemi sangadinna ya ke laun toratu kami tahu yari tu to kalala tambai siato sala adadi siato sondok siato buta dadi la salama kami belana ya tu tahu ya to ta na bela pabala ila ko kalemi sangadinna la di pabala ila ko kalemi ke dipatui sule tu mintu to maabulo sangalampa amin. Berbahagia orang-orang yang mendengarkan firman-Nya. Haleluya, haleluya. Oh berbahagialah. Berbahagia orang-orang yang pelihara firman-Nya. Haleluya, haleluya. Oh berbahagialah. Tak ikutan dewa satu rayana tapi denlan bahasa Indonesia di kompo kadai panca indera atau 5 indera, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium atau membaui, lidah untuk mengecap dan kulit untuk meraba. Tapi denduka itu tahu dikua punya indera keenam. Kira-kira itu indera keenam. Orang yang bisa merasakan kejadian di tempat lain sekaligus bisa meramalkan masa depan. Itu indera keenam. Kira-kira ini di bahasa Toraya itu indera keenam to patiro-tiro yarakan atau patiro bombo. Oh, itu indera keenam. Kan Buddha di dalam Toraya patiro bombo. Biasa kukua Buddha tu Toraya patiro bombo payang ku tangak-tangai la bi Buddha tu bombon napa buat patiro bombo. Ata inde karambe tu to bombon di tempat lain ji. Tapi kayaknya di sini tidak jauh beda. Dari 5 indera ini itu bisa menjadi sumber kebahagiaan. Entah mata, telinga, hidung, lidah dan kulit itu bisa menjadi sumber kebahagiaan. Misalnya mengikutan anak lako kalemi, umban nam pamasan nang komi, mak kacamata mo komi atau tak apa mi mak kacamata. Umban nami pilih, mak kacamata atau belum mak kacamata. Belum mak kacamata, karena memang mata itu sumber kebahagiaan kita siapin adem mak kacamata, masan nangki. Apalagi kalau kacamatanya sudah model pantak botol na sangat yang mengurang. Kan yana tak siapa adem mak kacamata, marorongan pamatanta bisa bikin tiro balinta, beneta, muaneta, anakata. Tapi kure sumanga ana semakin tua kita, ya tu matanta semakin maraun. Sabak coba ana semakin tua, nama matanta semakin cerah, naya tu balinta semakin merosot, aduh, bisa bermasalah matanta. Bayangkan kalau mata kita 17 tahun, nah pasangan kita 71 tahun, lah di penunu, nah takut sengak-sengak mo, tang lah di penunu, nah balinta, syukur mata kita masih tetap berfungsi. Artinya mata bisa menjadi sumber kebahagiaan. Kalau kita melihat sesuatu yang baik, masan nangki. Kalau kita melihat pemandangan, melihat hal-hal yang baik di media sosial atau apa saja, itu bisa menjadi sumber kebahagiaan. Begitu juga dengan telinga. Kita mendengar informasi yang katakanlah memuji atau menjadikan kita orang yang diagungkan, pasti kapua penanta. Biasa dukan aku tahu mengkapo ulunta pada marica gara-gara pujian. Kalau telinga kita berfungsi baik dan telinga kita mendengar informasi yang menyenangkan, itu juga bisa membahagiakan kita. Jadi bayangkan ya, panca indera adalah sumber kebahagiaan. Jadi yang berfungsi siapa panca indrata, itu sebenarnya sebuah kebahagiaan. Jangan terlalu jauh apa yang disebut kebahagiaan.
hidung suliki dakok lako banuana den aroma sarre solalasuna dinasu di kuomo lampenanta mami omo kande teh. Tapi sejak saya tiba tadi sampai domo mimbar teh bang pak aroma sarre solalasuna kudu. Ataniara kamu penatua diaken ku singgung teh payami tersinggung diuangkan saja. Lidah juga begitu. Pengecap tahu untuk membedakan mana gula, mana kopi, manis, pahit, asam, kecut. Indra pengecap ini pun sumber kebahagiaan. Bahkan sangat berpengaruh pada bentuk tubuh. Sampai ada, saya pernah jalan ya, tuh warung di warung goyang lidah. Masalahnya adalah lidah kita sangat gampang untuk menggoda kita karena saking bahagianya dengan rasa di mulut. Biasa mata ada tahan godaan, mintu na bang mau apa di sikupang kita masadang tako. Nah kan mikir darah tinggi, Hercules, gula, kolesterol, itu semua gara-gara lidah. Begitu juga dengan kulit. Indra peraba membedakan panas, dingin, kasar dan lembut. Kukila lelu nenekku na kompo kadai yang mundaka abai ni kianu sang mane daka itu susi peparu tulimanna. Mbak Susi, ko yan na makarutatak tu pala limanna ke masalama ko o rajin to ya mamumpu bai ni to. Payan na malannang abang limanna ta antandai mi tambay tu siya mekan de bai. Kukuha minayan na tukang batu, tukang kayu na makarutatak. Masalah po ba ini na kuha, yan na ba ini siya? Loon na mo. Itu yang disebut kebahagiaan materi. Jadi sumber kebahagiaan kita ada yang disebut kebahagiaan materialistik, yang ada objeknya, tu bisa ditoi, tu bisa ditiro, tu bisa diraba, lalu kita berbahagia, itu kebahagiaan materi namanya. Yang ada apa bisa kutiro lalu itu menyenangkan saya, kebahagiaan materi. Yang ada apa ku dengar, kebahagiaan materi. Yang ada apa ku rasa, ku toi, ku dengar, itu kebahagiaan yang sifatnya materi. Tapi ada kebahagiaan yang sifatnya non material, yang tidak ada objeknya. Masalahnya begini, entah kebahagiaan materi yang ada objeknya, atau kebahagiaan yang tidak ada materinya, atau yang non objek, sama-sama dia tidak akan pernah memberi kepuasan kekal. Susi teh, kalau kita bicara filsafat, di dalam hati kita itu takwaya toden lubang besar, mui apa di patah mata enapon molen. Itu namanya rasa. Jadi di dalam hati kita itu ada seperti lubang besar, mui apa di patamani, mui sabuda-budan apa tama tidak akan pernah penuh, dan itu yang disebut kebahagiaan materi. Mui pira tu kande di kande, mui pira tu seng diampui, mui pira jabatan diampui, mui pira tu kebahagiaan diampui, dia tidak akan pernah merasa cukup. Mui pira titel diampui, tidak akan pernah merasa cukup. Itu kebahagiaan materi. Sabak kapoliu te apa lampenanta, tidak akan pernah dia dicukupkan. Sama dengan kebahagiaan non material. Hari ini kita dipuji, besok kita cari lagi pujian itu. Hari ini kita diagungkan, besok kita cari lagi keagungan itu. Hari ini kita ya modon nalu, kita akan cari terus itu barang, karena tidak akan pernah penuh yang disebut lubang besar dalam hati kita. Nah pangke kita temo ya mbaikan den apa dia kaleta. Palamaren dengar katu kapangkeran na tahu. Yan nata emo toko lepas. Misalnya pejabat atau pendeta, yan na emeritus semua na pensiun. Lah susi paraka. Bisa bawa dikutanai, ambek kita pada lipang ton masih menjadi bupati, dan ketika dia sudah selesai, apakah perlakuan orang sama? Sama raga kita ambek. Sama para kanapang ke komito tomi menjabat nataem. Berbeda. Berbeda. Dan tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah selesai. Kenapa dia tidak pernah selesai? Karena itu sifatnya material, yang tidak akan pernah bisa diukur dengan apapun. Yang kebahagiaan itu. Makanya waktu Lukas menggunakan kata bahagia dalam bacaan kita, engkau akan bahagia, diterjemahkan dalam bahasa Toraina la salama komi, kata yang dipakai adalah makarios. Itu menarik itu. Keadaan yang diberkati oleh Allah. Bukan kairo, bukan juga epranio. Dipakai misalnya dalam Lukas, kisah anak yang hilang.
Makarios itu artinya kebahagiaanmu bukan bergantung pada materimu. Kebahagiaanmu bukan bergantung pada apa yang kau punya. Kebahagiaanmu karena kau bergantung kepada Allah. Mbak tidak sangat bergantung kepada Allah. Biasa kupokada suste. Ya itu nampui yampo siabati anak. Di dia tua nakta dibaptis. Mungkin dia baru umur 2 bulan. Mungkin dia baru umur 3 bulan. Nalo dibaptis tu anakta. Ketika kita membaptis anakta, ma toto piki, ma watang piki, ma buku piki, kita masih bisa melindungi dia, memeluk dia. Tapi ma tumbarina dibaptis ketika kita masih kuat dan anak ini baru 2 bulan. Kan ditandai kumua, ketika saya membaptis anak ini ma toto pak. Tapi matumbari ku baptisi karena ada masa di mana tak aku matoto. La morena lindungi tenakku tak aku bisa lindungi. La morena rakai tenakku tak aku bisa rakai. Sabak malam mo si sarak mo. Bahkan mungkin yang kumate tak aku bisa la sarak la rakai tenakku, lan tolongi tenakku, lang kampai tenakku, lama buku apa pak. Kan di situ menarik baptisan itu. Kita tahu bahwa kebahagiaan kita bukan bergantung pada apa yang kita punya, pada kekuatan kita, tapi pada kekuatan Allah yang kusorongan itu anakku dibaptis. Saya sering mengatakan begini. Pada den bati ita, Jolu Mangkasa, Jakarta, Papua, Kalimantan, dan Morowali, dan tempat-tempat lain. Apa dipakai taranak itu bati ita Jolu Padang na tahu? Tidak mungkin dengan uang. Lah dibela mimbaya polisi satpam. Tapi apa dipakai taranak kitu bati ita Jolu Padang na tahu nama membela? Satu kata saja apa? Sambayang. Mas sambayang mari iku mau puang taranak kitu anakku Jolu Padang na tahu. Apakah kita bergantung pada materi? Kan tidak. Bulan 92 to suleoi masanang ki sabak audikwa na taranak puang. Tarana di pangyawan puseng entah untuk taranak kita mebati ita di tempat lain. Itu yang disebut kebahagiaan, bergantung pada sang ilahi itu, bukan pada yang material, karena material tentu terbatas. Boleh ku antara anak kina mboi buda padang tendete pabi saraka dipakin tarana kita anak tajulupi dan sengat sambayang saja. Nah itu yang menjadi catatan ketika kita mengatakan berbahagialah lah selama aku sabak kita teh dalam tafsir gereja dikuato dipilih langsa to dipasipori miki kematian nana kamalimbangunan na Kristus. Dan itulah yang menjadi sorotan seluruh bacaan kita. Ada 2 jenis kebahagiaan, self oriented dan God oriented, berfokus pada diri sendiri dan berfokus pada Allah. Yanna kaleta di Tangaran koyamo nasorot pengisulan Pak Basan Lukas ina atau di kuah kena kita taruh tu madok kodoh nah tahu jong. Persoalannya nak bahasa Toraya yaitu kau okoran sarong pelelean temai kau okoran tak ana mungkin tak melele lah koto sengat. Makanya Mazmur menunjukkan hal yang berbeda. Kasiumpuran sola pengamatua tak ana dipasiumpu kau okoranta patontong ki na parakai na kambi mui na tak kau okoranta. Itu yang menarik dari Mazmur. Tuhan memelihara kita tak ada semua karena budak ka okoranta, budak panta. Tapi Tuhan memelihara kita malah mungkin kita pernah lupa dia sebagai pemilik dan pemelihara kehidupan. Patare na kalupaiki, sabak to mangkaki na pilih langsa, na pator romadatu, na pator romarampa mendadi tahun. Apa pakai di kompokade kumato dipilih langsa ki mendadi tahun nah. Di pasipori ki kematian nasya kamalimbangunan na pong Yesu. Itu menjadi jaminan kebahagiaan. Kan dalam teori kebutuhan dan tahu di sana Abraham Maslow dia punya istilah piramida Maslow. Ternyata manusia itu punya 5 kebutuhan. Yang paling dasar itu kebutuhan fisik, makanan. Nah, kompokadai orang bisa melakukan saja demi mendapatkan makanan, malah mencuri demi untuk makan. Kalau kita bicara makanan kan ada 3 jenis. Den tu dikuah, den siara apa di kande. Itu pernah dialami masyarakat Toraja tahun 70-an, 80-an, 90-an malah dempa. Minda pik indete tu biasa kande basang. Basang apa saya tandai? Basang 2 sia. Dalle itu kan bertanya, adakah
makanan. Atau biasa anak kuat main indo tan nenek tan anak kuat pe buda-buda itulah demikian den di kuat nama di kalando bilo kami itu karena itu persoalan makanan. Adakah makanan? Pertanyaan kedua adalah apa dimakan? Itu berarti sudah ada pilihan. Apa dimakan? Duku raka, bale raka, utan raka. Tapi yang mau canggih atau rakyat duku pun dikoya hutan. Itu luar biasa. Bahkan saking diporenangkan dek duku bay biasa nak kita mak lindo-lindo. Duku bay nah itu tongkan dia su mak lindo-lindo apa? Tak tahu mak lindo asu, tak tahu mak lindo asu. Yang ketiga itu ketika orang bertanya kita makan di mana? Dari sisi ekonomi pasti kita beda-beda. Yang hadir hari ini beda-beda. Mungkin dempik itu bertanya desiara kapal kan de masyang. Tapi mungkin di antara kita dempik itu apalah takan de masyang. Tapi di antara kita juga sudah ada yang bertanya kita mau makan di mana setelah kita ibadah. Itu berbeda. Tapi semua orang akan berupaya memenuhi dulu kebutuhan fisiologis. Yang kedua, apa yang disebut memenuhi safety need, kebutuhan rasa aman. Indonesia di beberapa tempat lagi tidak aman. Dan itu yang dibutuhkan bangsa ini hari ini. Orang merasa aman hidup di negeri Indonesia. Ada aparat pemerintah di sini yang hadir, tapi pastikan bahwa seluruh kebijakan itu melahirkan rasa aman bagi rakyat. Kalau kebijakan pemerintah tidak melahirkan rasa aman, dia akan melawan. Ketika orang merasa terjepit dengan pajak, dengan harga yang melambung, orang tidak merasa aman. Lah masih sekolah syarah ke anakku. Apa lakukan dia Mas Yang? Dan kalau orang terserang rasa amannya, dia akan melawan. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi hari ini. Karena bangsa ini tidak merasa aman dengan kebijakan-kebijakan. Lepas dari berbagai intrik politik, itu hal lain. Tapi kalau kita dekati dengan prinsip safety need, kebutuhan rasa aman, di beberapa tempat orang nggak merasa aman dengan negara ini. Mintuk-mintuk nabang mau apa dipreteli. Seluruh kebijakan hampir selalu membuat rakyat menderita. Dan orang tidak rasa aman, orang akan melawan. Yang ketiga, apa yang disebut social needs, kebutuhan berelasi sosial. Orang butuh teman, circle, ke dalam bahasa Gen Z atau generasi Alpha. Teman-teman ini kan denasang mutu WA ta pira grup WA den tu si taluri taulan sili malan ya teh anak-anak BPGT misalnya mbainas bisa 20 sampai 30 tuh circle nah. Grup yang beda-beda. Kenapa? Karena dia butuh itu. Mbai den tu kelompok pirang, den tu kelompok suka minum apa, macam-macam, suka pakai motor apa, macam-macam komunitas kita. Yang keempat itu kebutuhan ego, dan yang kelima aktualisasi diri. Yang menarik, di sana Abraham tidak tahu, tapi tak sekalipun dia menempatkan kebutuhan spiritual sebagai kebutuhan. Menarik itu. Tidak menempatkan kebutuhan berelasi dengan Tuhan sebagai kebutuhan. Nah, faktanya adalah ketika ditelisik teori Maslow ini, ternyata ada orang yang sudah memenuhi 5 kebutuhan ini, tapi ternyata kebahagiaannya tidak pernah dia merasa bahagia. Ada begitu banyak orang na penuhi mau 5 kebutuhan, melong mau banuanna, melong mau kekayaanna, tapi dia merasa hampa. Kenapa? Karena kebutuhan spiritualnya zero, tidak ada, kosong. Dan itu yang disebutlah salama ko kesiumpu melo ko pengomatu. Jadi muyum basus itu keberadaan kita hari ini, ketang dipasiumpu kasiumpuran sola pengomatua nang la merasa ki kumua den tua pata dalam penanta. Muinam basusi temai pak barangan diampui. Dan itu yang menjadi catatan oleh Nabi Yeremia yang diteruskan oleh Ibrani bahwa salah satu kunci juga Anda menikmati keselamatan adalah sharing the others. Berbagilah dengan yang lain. Berbagi dengan segala apa yang ada pada kita. Nah, sebenarnya den lan katorayan tate pa biasa tak mau di alami tongan. Misalnya, apa bahasa torayan natu tetangga? Sang banua. Apa bahasa Indonesia natu sang banua? Serumah. Bayangkan toh. Tapi kan kadang-kadang dikalupai kumoya tuh tetangga kita adalah satu sang banuanta, serumah kita mamili itu bastoraya. Si bangsa ki kudan ikom ya apa bastoraya itu sabar.
Tanya bahasa Toraja itu sabara. Sabada kok ki kupatarui sambal, sambala, sandal, sandala, kamar, kamara, salam. Ditambah-tambah bang hari ala aku namin dadi bahasa Toraja, bahasa Indonesia nasang atau iya tuh bahasa Toraja na sabar yang nalan bahasa Alkitab di kuah ya kalando pesuka, yang na bahasa lain di kuah maluangan bateng. Ya sabar toh. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa tetangga kita itu adalah serumah. Artinya tanya atau senga, tapi kadang-kadang ona senga amik ilako sang banuanta. Lupa bahwa kita mestinya terus berbagi. Yang natodolota derakaya tu banuan na Toraya dolo-dolo disali. Tani sali tu banuan ta dolo-dolo. Paling di kotiki bangari batu di sana toh. Di kabe bangari. Nanti buka abana totemo bayar. Sitalung papa, silimang papa tama. Karena itu tadi kita sudah merasa terancam dengan yang lain. Padahal tetangga kita adalah sang banua. Kenapa itu? Karena konsep-konsep ini telah mulai tergerus dari kita. Kenapa tergerus dari kita? Self-oriented, bukan lagi God-oriented. Di kaleta mau di menjadi yang utama, bukan lagi Tuhan yang menjadi yang utama. Tentu itu menjadi bagian dari perenungan yang terus-menerus harus kita renungkan menjalani keseharian kita sebagai pekerja, sebagai keluarga, dan sebagai warga negara. Teruslah berdoa supaya negara ini, daerah kita, jemaat terus-menerus bertumbuh dalam kedaulatan kasih Tuhan. Napasake komi puang siria komi kamarampasan. Amin. Bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak mari berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang segala abad, kita menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berkata demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Kita melakukan Yesusku Juru Selamatku. Yesusku Juru Selamatku, Tuhanku muhalisku, tumpuan penghalangku,
perlindunganku. Tatkala hidupku sendu dan hati gundah pilu, Tuhanku Yesus ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku gelut, ku tanya Tuhanku. Ke dalam kasih penebus ku berserah selalu. Tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Tiba saatnya kita akan menyerahkan persembahan syukur kita. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sambil kita menyerahkan persembahan syukur kita, kita melakukan Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita kembali ke ayat yang pertama.
Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Ku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ya, ada natura kita, disilakan. Iya, sambil pundi dijalankan, dimohon kesabaran kita sejenak untuk masuk pada penguangan natura. Ini untuk masuk pembangunan ya. Kita tahu bahwa gereja kita sudah selesai namun belum selesai. Ya, dari sisi administrasinya belum selesai. Nah, mari dari dukungan kita semua melalui penguangan natura ini untuk memberikan dukungan. Apa itu? Oh iya, untuk pembangunan Pangi Sola Pemerasan, silakan taruh harga. Pisan 50, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ini Pak, kaliki untuk pembangunan. Satu murah nama tasak teh. Biasa mariri josaljan payan nalan nalukan mararang teh. Pembangunan silakan. Pisan. Penduan. Tamo. 50. 3 kali. Oh iya, untuk sekolah minggu. Untuk anak-anak kita sekolah minggu. Ada kue. Silakan taruh harga. 50, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Untuk sekolah minggu juga, ya, masih kue. 50 1 kali, 50 2 kali, 3 kali, 50. Untuk sekolah minggu masih sama kue. Silakan. 50 1 kali, 2 kali, 3 kali. Masih sekolah minggu kue. 100 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, ini ada apa itu? Pukis buroncong reka. Untuk PPGT silakan. Kue pancung sangat anu naki buroncong le. Sangat bahasa Indonesia. Pisan. Time berapa? 20 1 kali. Yang lain dia tejong teh 50 sak ke jong biring patata teh. Jadi tak apa lambi itu mudalaan. Pisan 20 penduan pentalun tururok ko ya. Masih sama. Tapi porsinya beda. Ini satu porsi kecil teh. Silakan. Masih sama PPGT. PPGT 50 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ini masih ada untuk PPGT, silakan. 50 1 kali, 2 kali, 3 kali. Masih sama. Pisan
Penduan tak mau 25 3 kali. Malas sumang apa teh? Kutoy na malas sumang apa nala apa itu limang kue? Ya oke. 53 kali. Masih sama. Berapa? 53 kali. Tak mau napis sampai penduan. Masih ada? Berapa? 20? 20? 50? 3 kali? Yang terakhir teh. Ini terakhir. Minasang komidah kok kita ambil yang terakhir nih. 25. Pisan. Penduan. Ya, di mana santong komidah kok kita ambil kendek kita 25. Tak mau 53 kali sabar aku. Iya, aku resumang atas partisipasi kita melalui penguangan natura pada saat ini. Ada ibu bapak saudara-saudara kita yang berjumpa dengan hari lahir. Ada juga beberapa saudara-saudara kita yang menyatakan persembahan syukur melalui penguangan natura. Juga pundi juga yang tercatat Bapak Andarias Jen dan Ibu Maria Limbong. Ada saudara-saudara kita yang dalam masa pemulihan. Ada Mama Kevin, Bapak Yakin, Bapak Markus, Nenek Nathan, Ibu Nimpa, Bapak Daniel, Nenek Dandi, Nenek Prisil, Mama Lando, Ibu Dina Palangsa, Bapak Pakan, Nenek Riel Tendok, Bapak Mendila, Bapak Petrus, Ibu Dorce, Nenek Gerdi, Nenek Pepi, Bapak Hari, Mama Loren, Nenek Cindy, Bapak Daniel Minggu, Bapak Bagas, Nenek Leda, ada juga Bapak Diki, ada rencana Bapak Eko dioperasi, ada Ibu Bertin Saranga, Mama Nasar, Mama Asen, Mama Elda. Ada saudara-saudara kita yang berduka, keluarga almarhumah Ibu Justina, Bapak Benyamin Salu, Bapak Markus, keluarga almarhum Bapak Bakan, almarhumah Nenek Tiku, keluarga Kana Sarungalo, keluarga Yakin Tandirerung, keluarga Daud Sampearung, keluarga Daud Sapan, keluarga Aman Singkali, keluarga almarhumah Ibu Brendina Patabang. Ada beberapa kegiatan yang direncanakan, ibadah keluarga dan juga di lingkup OIG, perkunjungan duka, pertemuan bulanan PWGT, retreat PWGT, PAB PPGT, dan juga Mama Kurnia telah melahirkan dengan selamat. Tam sembayang. Kursumangat tu kada malabi kada madatu mangka mi pak perangian lantanga tanga kita tema opuang kumoya tu kamanaparan kamauparan kasalamaran di pasiumpu manna lan kamatian sia kamalimbangunan na Kristus yamo kaparan nuan matontongan toh belan na tomi pilih langsa amokan menda di taumi mendiani anak mi laun tarima itu katuon masalako ulendui kapatonganan kilan Kristus ya temai pak barang-barangan tumi pak kamasian lamen dani misa pak pakilala kumwala tontong komi ki penombai ki kilalai ki popendolo lamin tu tengka katuan kipas sambayangan teme mintu pasanan katuan tulaki angkaran lan sanga minggu lako teo puang taranakan lan kuasa penama sallo ki karangameloy ya teme rapung ki mambela mendapi mas sikolana mengkarangana lan kaloboran tontong komi kulambu tarumoy na lobo amelo lan katuan na kiallo ya teme kama bandaran painan sia tanga ki opuang bengkan tanga kina ki olay teme mintu kama bandaran situru lalang pak porayan ya teme taumi tu mirangan ni umuruna pataruk mitu pandaranam mi lako kalena ya teme taumi tu mangkau sorongan pemala ulendu ipundi ulendu inatura labi para katu disuraan lan warta jemaat tu puang tarimai namin dadi misa pemala busarungu di olomi sang silurangki lalu kamalamman lami pamatoto tu kapatonganan sia mi pamatoto duka temai batang kale labi para ka pamatoto ite mai keluarga tu nasi solan
Ya temai sang silurang kila lua agan kama bandaran belan na kamatian pa taru mitu pa pakatana sia pa paraka pantara na kamilan kuasa pena masallo lako kalena untangaran itulah na potarruuna katuan situang kamasokanami. Ya temai pira-pira sulapa kegiatan la dipoga ulah lili na kombongan karambe o puang tontong komi mak doren ulendu kuasa pena masallo na ya temai tomi pile langsa la mendadi toma akamaya tontong malaga-laga usoyanan pa akamayan. Ya te mama kurnia tumang kaun dadi ambati lan pangorondomi pataru mitu pandaranami na mendadi kamala biran dio olomi. Ya te memang katomi pake lante kami nomban lampantan pantan pak kamasian pataru mitu pandaranami lako kalena. Kipas sambayangan te tomi pake lante kombongan mendadi pekerja la koster la tata usaha la pekerja senga ano puang pataru mitu pandaranami na sama toto na unangkaran katuan ibu pendeta syete mai sangayo kapenatua diaken lan pantan-pantan pak kamayan pak rapuan tangki sabu tu sangan na pa mitandai kumuay te meintu pasanan na magasa palamaringan lan kamarimangan ni kipas sambayangan teme pengurus IG panitia lan kombongan den no pana-pana te mintu pasanan na si tete na pak kamayan na pomalabi sangami mintu kan te rampo lan pantan-pantan katuan pa kulambu taruno kan lan kamasokanami tomak parentaki o puang pasake labi paraka lante pirang-pirang Allah Buddha tu kamarusan dadi lan pira-pira kota kipatongan kumua mak direng komi laun taatan ni temai la di taatan na laun pemeloi telah di pemeloin na polisi tentara pemerintah masyarakat tontong kisorongan mati batang di kalemi na mibengkan kakinan dau ki marusa abang. Perangite pangimboki o puang belanete pangimboki ki bawang potete sangan na anak ni Yesus Kristus ia mo puang sia puang pela abakki ki mas sambayang mati kalemi ambe da suruga. Amin. Ta sabara pasatu ta perangite warta apa dolo jo mieto pu makrus makan lako pak pendeta tu mangka seorang kadana buang ta puang matua denno pak na kami jemaat ki parainai ki pogok kilang katuangki susidu kato makrus makan lako majelis kelompok Karasikbe tu mangkanala katanan lan allo totemo na puang pasake ki sia lako sulu ki anak ki liturgis sang leader dan seterusnya. Ada tambahan warta namun sebelum makrusma kalak Pak Pendeta Tommy Suprianto MTH yang telah menaburkan firman pada siang hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan kami boleh pahami dan kami boleh lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Demikian pun Pak Pendeta, kami tetap mendukung dalam doa. Semoga Pak Pendeta tetap sehat dalam pelayanan, dalam tugas, dalam keluarga. Tambahan warta pada Minggu 31 Agustus 2025 disampaikan kepada kita semua bahwa kepada kelompok pelayanan Karasikbe yang telah menata gedung gereja sepanjang bulan Agustus dan kelompok yang bertugas menata gedung gereja selama bulan September 2025 adalah kelompok pelayanan to alo-alo. Yang kedua, pertemuan bulanan PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan hari Senin tanggal 1 September 2025 pukul 4. Pelayan dan tuan rumah kelompok pelayanan Panakda. Ketika perkunjungan duka Majelis Gereja OIG dan anggota Jemaat Karambe ke rumah duka almarhum Indok Gepun atau Nenek Gepun
Mertua Bapak Penatua Aman Singkali, kelompok pelayanan Karambe, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 September 2025 ke Paniki. Majelis Gereja Toraja Jemaat Paniki Klasis Buntao meminta Majelis Gereja Toraja Jemaat Karambe untuk melayani dalam ibadah penghiburan pukul 17 atau pukul 5. Berkumpul di Rura dan berangkat pukul 15.30. Oleh sebab itu, ibadah rumah tangga dipindahkan ke hari Rabu tanggal 3 September 2025. 4. Ibadah syukur dan perkunjungan Majelis Gereja OIG dan anggota Jemaat Karambe ke rumah Ibu Agustina Sesa atas selesainya pemakaman suami Bapak almarhum Muhammad Nur, kelompok pelayanan Tondok Lombok dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 pukul 11. Diharapkan kehadiran kita semua. Kelima, ibadah triwulan PPGT Jemaat Karambe dilaksanakan Rabu tanggal 3 September 2025 pukul 17. Pelayan firman Dekan Rukman, liturgi Saudara Elma, dan musik Penatua Nopen Simba. Diharapkan kehadiran anggota PPGT Jemaat Karambe. Keenam, Sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan Rabu tanggal 3 September 2025 pukul 20. Pelayan Dekan Andreas B. Yuda melalui YouTube Jemaat Karambe. 7. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa salah satu program PWGT adalah retret yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 5 September 2025 di Pindrang. Berkumpul di gereja dan berangkat ke Pindrang pukul 4 sore atau jam 16. 8. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa PPGT Jemaat Karambe akan melaksanakan kegiatan penyambutan anggota baru pada tanggal 5 dan 6 September 2025 di Jemaat Paku Klasis Dende. Diharapkan kehadiran pemuda-pemudi yang memasuki umur 15 tahun dan juga PPGT yang rindu mengikuti kegiatan tersebut. 9. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa TK Antera Karambe penerimaan satu orang guru dengan syarat sarjana pendidikan dengan tahap sebagai berikut. Tanggal 24 Agustus sampai tanggal 4 September 2025 pendaftaran. Tanggal 6 September 2025 tes wawancara. Tanggal 7 September 2025 pengumuman. 10. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa belangko pendaftaran anggota jemaat telah dibagikan majelis kelompok agar dikembalikan melalui majelis gereja kelompok masing-masing untuk diinput di Siget database Jemaat Karambe. 11. Persiapan bersama pelayanan ibadah rumah tangga Selasa tanggal 9 September 2025 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025 pukul 4. Pemimpin persiapan Penatua Naomi Todingallo. 12. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa keputusan rapat panitia pengucapan syukur tahunan Jemaat Karambe pada hari Sabtu 30 Agustus 2025 adalah sebagai berikut. Pengucapan syukur tahunan Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 September
2025 pukul 9. 2. Akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan bagi Bapak Franky Fernando gandeng dengan Ibu Irma Taruk Labi. Baptisan dewasa bagi Ibu Irma Taruk Kallo. Jika ada bapak atau ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya dibaptis, dapat mendaftar melalui majelis gereja kelompok dan tata usaha jemaat Karambe. Panitia akan mengadakan pencarian dana di depan gereja dalam bentuk aksi massa baje dengan harga 50.000 per pak pada hari Minggu 31 Agustus 2025 dan aksi massa dangkot pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 dan aksi massa di depan pintu gereja. Terus pundi 4 hari Minggu 31 Agustus 2025 7 September 2025 akan diserahkan kepada panitia pengucapan syukur tahunan untuk mendanai pengucapan syukur tahunan. Ke-13, kumpulan PUGT Kelompok Tondok Lombok Sabtu tanggal 6 September 2025 di rumah Ibu J. Pentri Maldisa, pelayan Pendeta Cornelia T. Rambulangi. Terima kasih. Jemaat berdiri dan kita menyanyikan di jalan hidupku. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh kasih-Nya besarlah tiada tarannya, dengan rela yang mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku
Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang berkah. Saudara-saudara, pergilah lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Marilah kita kembali ke rumah kita dengan penuh bahagia, dengan melakukan ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Demikianlah ibadah kita dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.